البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuki halaman yang keberapa? 52 bagian tengah bawah itu, perhatikan matanya itu. Qala Asy-Syaikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, matanya dulu ya. Wa hadani sinfan alladzani dzakarnahuma fit tanawwu' at-tafsir. Dan dua macam atau dua jenis ini yang kami telah menyebutkan kedua-duanya dalam masalah apa? Macam-macam tafsir, taratan litanawu'il asma' wa sifat. Terkadang bermacam-macam nama dan sifatnya. Namanya bermacam-macam, sifatnya macam-macam, tapi tujuannya satu gitu loh. Sinonim. Paham belum? Sudah kita lewati kan kemarin? Ar-Razzaq, Al-Jabbar, Dzul Quwwatil Matin, Al-Ghaffar. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Namanya beda-beda tapi zatnya satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Na'am, barakallahu fikum. Wa taratan li dzikri ba'di anwa'il musamma. Terkadang fungsinya untuk menyebutkan apa? Sebagian macam-macam jenis-jenis yang dinamai. Wa aqsamihi, dan pembagian-pembagiannya katamsilat, seperti apa tamsilat, memberikan contoh-contoh permisalan-permisalan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Seperti apa kemarin qaswarah. Qaswarah itu ada yang menggunakan asad itu singa, ada yang menggunakan romi. Romi itu panah. Nah, barakallahu fi, panah yang dipakai untuk memanah buruan. Ayo, kita lihat nanti. Huma al-ghalib fi tafsir salafil ummah. Inilah keduanya, inilah yang ghalib, yang kebanyakannya di dalam apa? Penafsiran para salaf umat ini. Alladzi yudan annahu mukhtalaf, yang diduga disangka bahwasannya, nah barakallahu fikum, diperselisihkan atau ada perbedaan, padahal kita katakan kalau cuma beda penafsiran tapi tujuannya satu dan itu tidak berseberangan dengan dalil, enggak masalah. Paham ya? Nah, seperti tadi itu, farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah. Namun kan sebutkan dalam ayat itu apa? Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka itu keledai-keledai yang lari. Yang lari. Kemudian apa? Farrat, lari dari apa? Min qaswarah. Farrat min qaswarah. Lari dari singa juga bisa. Itu juga ada sisinya, karena yang namanya, nah barakallahu fikum, himar apa? Himar ahli. Paham ya? Himar ahli itu maksudnya adalah keledai piaraan, itu kalau ada singa takut dia, lari. Makna yang kedua romi. Romi itu orang yang manah. Nah, itu maknanya berarti apa? Yang lari tadi adalah keledai liar. Keledai liar di hutan itu kalau sama singa udah biasa, udah ketemu udah biasa, wajar. Ketemu enggak, santai aja ketemu. Tapi kalau panah takut, lari dia. Paham maksudnya itu? Jadi ada yang maknakan qaswarah itu singa, ada yang maknakan romi yaitu pemanah. Orang yang manah buruan tadi loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat nanti. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, misal lima dzakarul muallif, contohnya untuk yang disebutkan muallif di sini, min tanawwu'il asma' was sifat, yang berupa jenis atau macam nama-nama dan sifat-sifat, misal sarim. Contohnya sarim wa muhannad wa maslul wasaif, sama semua. Muhannad itu pedang, sarim juga pedang, maslul itu juga pedang. Maslul sesuatu yang gunus karena pedang. Saif juga pedang. Sama apa? Sama zatnya satu, cuman beda namanya gitu loh. Paham belum? Nah, cambuk, semeti, pecut. Sama enggak kira-kira antum? Sama enggak? Cambuk, semeti, pecut. Ya, pecut mungkin bahasa Jawa ya, tapi kan sama zatnya. Paham ya itu ya? Seperti itu, barakallahu fikum. Contoh yang lain apa contohnya? Kalau bahasa kita apa contohnya? Arnabun. Arnabun. Arnabun bahasa Arab. Ya enggak? Tapi kalau bahasa kita mungkin arnabun kelinci, trowelu. Paham ya? Sama enggak trowelu sama kelinci itu? Sama kan? Bahasa Arabnya arnabun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kadang beda-beda apa? Beda-beda penafsiran tapi dengan lafaz yang berbeda-beda, maknanya sama gitu loh. Paham belum? As-saif. Saif itu apa ya? Saif itu sarim. Apa itu saif? Sarim, yang satu bilang muhannad, yang satunya bilang maslul. Sama, maslul, muhannad, sarim itu ya pedang itu. Paham belum? Berbeda-beda tapi tetap satu maknanya, yaitu sinonim. Beda lafaz sama maknanya. Kalau beda makna tapi lafaznya sama, namanya apa? Antonim.
Kalau sama lafadznya, beda maknanya, namanya apa? Akronim. Bisa, antum bisa? Bisa mengerjakan. Ular itu juga berbisa, bisa juga, tapi bisa racun. Sama-sama bisa, tapi lain maknanya gitu loh. Tapi kalau antonim kan lawan kata. Mati, hidup. Kan itu. Hidup, mati. Paham ya? Nah, tidur, berdiri. Itu lawan kata bukan? Lawan kata bukan tidur berdiri? Tidur sama berdiri lawan kata bukan? Bukan. Karena apa? Karena tidur berdiri itu bukan lawan kata, karena orang ada yang tidur sambil berdiri gitu loh. Paham ya? Nah, paham maksudnya nih? Yang lawan kata tidur, tidak tidur itu baru lawan kata. Atau mati, hidup itu lawan kata. Paham belum? Ayo, hidup, tidur. Lawan kata bukan? Hah? Lawan kata bukan? Bukan ya. Karena orang tidur itu juga, nah barakallahu fikum, mati tapi matinya mati kecil. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya lawan kata itu ma'ruf lah, lawan kata itu ma'ruf. Tajam enggak tajam ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Wa taratan li dzikri ba'di anwa'il musamma, terkadang untuk menyebutkan apa? Jenis-jenis macam-macam yang dinamai. Misal tafsiran faminhum dhalim lin nafsih 1, wa minhum muqtasidun 2, wa minhum sabiqum bil khairat 3. Dhalim, muqtasid, sabiq. Ini ternyata para ulama menafsirkannya beda-beda itu loh. Paham ya? Nah, jenisnya apa? Dia dhalim dalam masalah apa? Ada yang dhalim, muqtasid, sabiq dalam masalah salat. Ada yang dhalim, muqtasid, sabiq dalam masalah sedekah. Paham belum? Orang yang dhalim dalam masalah salat, dia salatnya enggak clear. Paham belum? Salatnya dia enggak tuntas, tidak ada khusyuk, enggak ada tumakninah. Muqtasid orang yang pertengahan, dia salatnya biasa tapi tetap ada tumakninah situ. Paham ya? Kalau sabiq, dia salatnya tepat pada waktunya. Paham ya? Tepat pada waktunya, salatnya juga bagus, tidak menunda-nunda. Paham ya? Nah, itu dalam masalah salat. Dalam masalah sedekah ternyata juga ada dhalim, muqtasid, sabiq. Paham belum istilahnya itu ya? Dhalim itu yang dia mungkin enggak mau menyalurkan hartanya, menzakatkan hartanya kepada jalan yang benar. Muqtasid itu dia pertengahan, dalam artian kalau punya harta sedekah dia sedekah. Paham ya? Tetap sedekah. Kalau sabiq bersungguh-sungguh dia, semangat dia dalam bersedekah walaupun hartanya sedikit, sedekah dia. Paham belum sekarang nih? Jadi macam-macam daripada nama tersebut. Haitsu fassara ba'dhum hadza bil musallin wa hadza fassarahu bil mutasaddiqin. Dari sisi sebagian para ulama menafsirkan ini dengan musallin, orang yang salat, dan menafsirkan yang ini dengan apa? Dengan orang-orang yang bersedekah. Jadi orang salat pun ada yang dhalim tadi itu karena menunda waktunya sampai di luar waktu, ada yang muqtasid, tepat pada waktunya dia. Ada yang sabiq di awal waktunya. Paham ya? Seperti itu, sungguh-sungguh. Sedekah juga sama, ada yang dhalim, ada yang muqtasid, ada yang sabiq yang bersegera. Kan gitu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi biar jelas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa min at-tanazu' al-mawjud anhum, dan termasuk perselisihan yang ada di antara nah barakallahu fikum dari mereka, may yakunu lafdhu fihi muhtamalan li amrayn. Satu lafaz tapi dikemungkinkan dua makna. Satu lafaz dikemungkinkan apa? Memiliki dua makna. Saifun. Satu lafaznya ternyata saifun itu maknanya qaswarah. Qaswarah ternyata maknanya ada yang maknanya rami, yaitu orang yang mana memburu, ada yang maknanya apa? Singa. Satu lafaz memiliki dua makna. Kan bingung ini maknanya yang mana ya? Kesimpulannya bagaimana kalau seperti ini? Kalau maknanya enggak berseberangan, dua-duanya boleh. Paham belum? Dua-duanya bisa. Kita lihat. Imma likaunihi mushtarakan fil lughah, imma keadaan dia itu karena sama-sama bersekutu, sama-sama ada di dalam bahasa, kalau lafzi qaswarah. Ini lihat ini. Seperti lafaz qaswarah. Alladhi yuradu bihi ar-rami. Yang diinginkan qaswarah itu rami. Rami itu yang memanah. Paham ya? Pemburu. Paham ya? Wa yuradu bihi al-asad, ada juga yang mengatakan itu qaswarah itu asad, singa. Berarti sekarang satu lafaz ada dua penafsiran itu loh. Nah, itu bagaimana? Milih yang mana? Kita katakan kalau dua penafsiran tersebut tidak berseberangan dengan makna yang tidak berseberangan dengan lafaz tersebut dan makna yang sahih, enggak masalah dua-duanya. Boleh ini, boleh itu, al-amr wasi', perkaranya bebas. Mafhum, Bang Irsyad? Ayo, nah, berikutnya. Walabdu as'as. Lafaz as'as. Lafaz as'as, ya kan? Wal laili idza as'as.
Ada yang memaknakan alladzi yuradu bihi al-iqbalul lail wa idbar. Ada yang mengatakan makna as-as itu adalah apabila datang malam dan apabila hilang malam. Ada yang mengatakan ketika malam itu sudah habis, hilang. Ada yang mengatakan oh makna idbar. Ya makna iqbal ketika apa? Ketika malam datang. Paham? Dua-duanya nanti kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarahnya itu biar tambah jelas. Al-lafdzul musytarak. Na'am barakallahu fikum. Sabaqa an arafna. Lafaz musytarak, lafaz yang bersekutu, bisa dipakai ini, bisa dipakai itu. Sudah kita lewati dan kita mengetahuinya. Bi annahu mattahada lafdhuhu wa ta'addada makna. Yang lafaznya satu tapi maknanya berbeda-beda. Paham belum? Lafaznya satu tapi maknanya berbeda-beda. Apa tadi namanya ini berarti? Akronim tadi ya. Nah, jadi lafaznya satu toh. Bisa, tapi bisa ini bisa yang mana gitu loh. Bisa yang rasul atau bisa yang bisa mengerjakan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, li'anna hadzal lafdz mushtarak baina ma'nayn. Karena lafaz ini mushtarak. Bisa digunakan antara dua makna. Misalnya qaswarah, contohnya qaswarah. Tambah jelas ini lihat qaswarah ini. Fa huwa mushtarakun bainar rami wa bainal asad. Lafaz qaswarah ini bisa digunakan mushtarak, bisa bersekutu, bisa sama-sama digunakan untuk rami yaitu pemanah, pemburu, wa bainal asad dan antara singa. Boleh maknanya singa, boleh maknanya pemburu atau pemanah tadi itu. Tinggal sekarang kita bagaimana cara menafsirkannya, menjelaskannya. Allah Ta'ala berkata, ka'annahum humurun mustaghfirah. Naam. Artinya apa? Artinya seakan-akan mereka itu adalah keledai-keledai yang lari. Nah, lari dari apa coba? Ada dua kemungkinan. Lari dari singa atau lari apa? Dari pemanah pemburu tadi itu. Paham belum? Nah, sekarang baru kita jelaskan biasanya yang keledai yang lari dari singa itu keledai yang mana? Yang piaraan atau yang liar? Kalau liar sudah wajar di hutan sering ketemu. Paham ya? Maksudnya sering ketemu, maksudnya ada keledai liar ketemu singa itu mungkin wajar ya, udah biasa gitu ya. Tapi kita maknakan itu kemungkinan qaswarah itu kalau singa berarti itu keledainya keledai piaraan. Kalau ketemu singa takut dia, lari. Paham belum? Kemudian kalau maknanya adalah pemanah atau pemburu, yang lari itu berarti apa? Berarti hewan apa? Keledai liar. Karena keledai piaraan ngapain diburu? Enggak diburu, dia cuma di kandang aja. Masa perlu antum panah buru gitu? Perlu enggak antum mau nangkap keledai piaraan di rumah di kandang antum tembak gitu? Nah, buru dulu. Enggak perlu kan? Jadi maknanya dijabarkan gitu. Yang maknanya qaswarah itu singa itu yang bagaimana gitu loh. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Farrat min qaswarah, dia lari dari qaswarah. Humurul wahsy ini. Keledai liar ini yang halal hukumnya. Keledai piaraan haram. Keledai liar halal, keledai piaraan haram. Himar ahli itu haram. Humurul wahsy, keledai liar idza ra'atir rami, kalau dia melihat pemanah atau pemburu, farratnya lari dia. Paham ya? Lari dia. Wal humur al-ahliyah, sedangkan keledai-keledai piaraan idza ra'at, apabila dia melihat al-asad singa, farrat lari dia. Paham belum? Karena biasanya kan di kandang enggak ada singa itu loh. Begitu melihat singa takut, lari dia. Tapi kalau sama-sama liar, kalau dia liar kemudian ada singa lewat itu biasa, udah wajar itu dah. Sering ketemu istilahnya di hutannya itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, fahalil murad bil qaswarah ar-rami awil murad bidzalikal asad. Ini pertanyaannya. Sekarang qaswarah itu apa maknanya terusan? Pemburu pemanah atau maknanya singa? Ba'duhum qala, sebagian mereka mengatakan al-murad al-asad. Itu yang diinginkan singa. Wa ba'duhum qala, sebagian mereka mengatakan al-murad ar-rami. Itu yang diinginkan adalah pemanah atau pemburu. Wa madama lafdhu salihan lil ma'nayain biduni tanaqudin, penting. Selama lafaz tersebut diperbolehkan untuk dua makna, enggak rusak kan? Dengan dua makna tadi itu. Biduni tanaqudin, tanpa ada tanaqud kontradiksi berseberangan. Nah, fa innahu yu'mal 'alal ma'nayn jami'an. Berarti dibawa kepada dua makna semuanya. Boleh maknanya apa tadi? Singa, boleh maknanya pemanah atau pemburu. Tergantung kita jelaskannya bagaimana. Paham maksudnya? Jadi antum enggak boleh mengingkari itu bukan tuh makna singa. Lihat dulu. Makanya keledai yang mana dulu? Kalau keledai piaraan itu singa. Takut dari singa. Tapi kalau keledai liar takut dari pemanah tadi itu. Gitu caranya. Kadzalika wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas.
dan malam apabila telah hilang berlalu atau ketika telah datang. Nah, as-as ini dua makna. Iqbal sama idbar. Iqbal datang malam, idbar itu ketika sudah hilang malam. Berarti datang waktu pagian itu. Paham belum nih, Ihsan? Ada berapa makna tadi? Dua makna, padahal lafaznya satu, as-as. Apa lafaznya, Bang? Ayo, as-as pakai sin. Antum? Lafaznya apa tadi? As-as pakai sin. Ayo, as-as. Ayo, kalau orang Jawa belum belajar tajwid, ngas-ngas gitu. Paham ya? Karena seringnya itu lafaznya, kenapa lafaznya kok arahnya ke orang Jawa atau orang yang semisalnya itu kok karena suka ngarit. Ngarit itu ya enggak pun, arit itu enggak perlu. Ngarit itu ada. Nah, barakallahu fiikum, tapi enggak masalah. Kita lihat di sini. As-as ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan yakni adbar. As-asu adbar ketika sudah pergi malam, hilang malam. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka ada mengatakan as-as yakni akbal, datang malam. Berarti ada yang mengatakan datang malam, hilang malam. Walafdhu muhtamal, lafadznya memungkinkan. Lafadznya memungkinkan maknanya datang, maknanya pergi gitu loh. Paham belum ini Abdul Aziz? Ayo, berikutnya in wujida ma yurajjih ahada al-ma'nayain akhadna bihi. Jika dijumpai sesuatu yang menguatkan salah satu dua makna tersebut, kita ambil yang kuat. Wa illa, jika tidak menjumpai, qulna, kita katakan al-lafdhu salihul amrayn. Lafadznya boleh dua-duanya. Lafadznya boleh dua-duanya. Paham maksudnya nih? Nah, barakallahu fiikum irsyad. Ayo, na'am. Kita lihat sini. Fa huwa syamilun, maka ini mencakup. Fa yakunullah aqsam bil lail 'inda iqbali, maka Allah taala di sini bersumpah wal laili, demi malam. Lah kok Allah sumpah dengan makhluk ini bagaimana andalah ini? Bukankah Allah taala itu lebih besar? Bukankah Allah taala itu pencipta, kok malah sumpah dengan makhluk ini bagaimana nih? Kok tradisi ini kan? Yang benar itu makhluk sumpah kepada Allah taala atau Allah taala sumpah kepada makhluk? Hah? Yang benar itu Allah taala sumpah kepada makhluk atau makhluk bersumpah kepada Allah taala? Tapi ini kok Allah Ta'ala bersumpah pada makhluknya, walaili, demi malam. Bagaimana seperti ini? Gimana jawabannya? Ayo dibantu, bantu Abdurrahman. Isa, Abdullah. Kenapa? Allah Ta'ala boleh bersumpah kepada makhluknya semuanya. Kenapa gitu loh? Tapi kenapanya dulu jawab, kenapanya? Kenapa, Bang? Itu jelas Allah Ta'ala memiliki segala sesuatu. Allah milik Allah Ta'ala, tapi kenapa kok boleh itu loh? Kenapa, dalam rangka apa ini? Ayo, na'am, dalam rangka ta'zim, mengagungkan makhluk tersebut. Malam ini makhluk yang agung loh, jangan sembarangan loh, malam ini. Paham ya? Antum bisa menciptakan malam antum? Enggak bisa. Kenapa malam ini makhluk yang agung? Coba bayangkan, begitu datang malam, hilang siang, agung enggak? Agung. Kalau misalkan malam datang, siang masih ada, mungkin kan bertanya-tanya gitu, kok bisa ya? Malam datang kok siang masih ada? Iya enggak? Benar Pak? Dan kalau malam datang, siang ada enggak, Pak? Sudah enggak ada gitu loh. Kalau malam datang kok siang masih ada, pertanyakan nih, kok Sleman kok siang ini, kok Bantul kok malam ya? Misalkan. Bertanya-tanya. Karena itu Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya bukan karena butuh, tapi karena agungnya makhluk tersebut. Itu sekedar selingan aja faedah biar antum paham itu loh. Ya benar-benar karena itu makhluk Allah bebas bersumpahnya, tapi kenapa? Karena pengagungan tadi itu terhadap makhluk yang agung. Naam. Kita lihat lagi, wa illa na'am qulna al-lafdhu salil amrayn fa huwa syamilun fa yakunu la aqsamil lail 'inda iqbalihi wa 'inda idbarihi. Wa idza qulna in as'as, jika kita katakan as'as itu bermakna akbala, liyuqabil, untuk berhadapan, berlawanan dengan ucapan wasfami idza tanaffas, apabila malam telah berlalu dan datanglah waktu subuh, sara min hadhihi nahiyah arjah, ditinjau dari sisi sini rajih, kuat. Berarti maknanya apa? Maknanya malam tersebut datang. Paham ya? Malam tersebut datang. Nah, barakallahu fiikum, itu cocok kalau dilawan dijadikan apa? Berseberangan, berlawanan dengan apa? Waktu subuh. Subuh kan biasanya pagi, malamnya berarti sudah hilang kan itu. Nah. Wa misalul alfat mustarakah aidan, contohnya lafaz yang mustarakah. Lafaz yang bisa maknanya ini dan itu, berserikat, bersekutu, bisa dimaknakan dengan makna yang lain macam-macam. Kita lihat sini. Al-qar'u. Al-qar'u. Yuradu bihi al-haid wa yuradu bihi at-tuhur. Ini penting dalam masalah tolak, perceraian. Ya kan, dan kita bahas berkali-kali masalah perceraian itu kan ada salah satu quru.
Menunggu selama salah satu quru, ini 3 quru itu nama quru ini. Qur'un, qar'un, qur'un. Lah apa makna qur'un ini? Maknanya quru ini. Para ulama berbeda pendapat, quru itu maknanya adalah al-qar'u al-haid. Ada yang berpendapat apa? At-tuhur, suci. Tapi yang rajih wallahu alam sesuai dengan pendalil yang ada, al-qar'u itu maknanya adalah al-haid. 3 kali haid. Paham ya? Kenapa 3 kali haid? Karena ketika suci enggak boleh diceraikan. Itu namanya tolak bid'i nanti. Paham ya? Menceraikan dalam keadaan menceraikan afan, terbalik ya afan. Nah, barakallahu ya benar ya. Benar. Al-qar'u itu haid karena ketika suci, nah barakallahu fikum itu baru boleh diceraikan. Paham ya? Berarti setelah diceraikan nunggu haid, suci, 3 kali haid. Baru ketika suci itu bebas dia mau nikah lagi atau nikah orang lain. Kalau seandainya tolak yang terakhir itu ya. Tapi kalau maksudnya tolak pertama, tolak kedua kan 3 kali haid. Itu berarti tolak pertama, tolak kedua masih berhak mendapatkan istri tadi ya, suami tadi itu. Tapi tolak ketiga, tolak bain harus pisah. Ya udah. Belum. Cuman masing-masing tolak berapa masa iddahnya? 3 quru itu bagaimana yang rajih? 3 kali haid. Karena ketika menceraikan enggak boleh dalam keadaan haid. Karena belum nampak nanti kalau dia suci itu hamil atau enggak. Orang nampak hamil itu ketika haid atau ketika suci, Pak? Ketika suci gitu loh. Sehingga ketika haid enggak nampak, nunggu haidnya selesai dulu suci baru ceraikan kamu, aku cerai. Kalau nampaknya dia itu suci berarti tinggal 3 kali haid, suci, haid. Kalau dia ternyata hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, selesai. Jadi ada di balik itu tadi ya. Syekh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi mengatakan tolak bid'i namanya. Dan para ulama yang lainnya tolak bid'i itu masih menceraikan dalam keadaan haid. Karena belum pasti dia ketika suci nanti hamil atau tidak itu loh. Jadi kalau menceraikan, kalau terpaksa harus menceraikan ya ketika dalam keadaan apa? Suci, sehingga nampak dia hamil atau tidak. Kalau hamil masa iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Kalau tidak berarti 3 kali haid. Paham? Kalau ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Kan itu. Kalau ditinggal mati suami kok hamil sampai melahirkan juga masa iddahnya. Paham ya? Tolak pertama, tolak kedua itu suami mesti berhak untuk mendapatkan lagi istri lagi itu. Hanya saja perbedaannya kalau dia rujuknya di masa-masa tolak, kamu aku cerai, anti talak. Haid, suci, haid baru 2, suci. Nah, ketika suci kok balik, sudah batal talaknya. Enggak perlu nikah ulang karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau haid, suci, haid dan 3 kali itu sudah masa iddahnya habis, kok dia mau balik nikah ulang. Itu bedanya itu. Paham ya? Jadi kalau kembalinya di masa-masa iddah, belum selesai iddahnya itu balik ya memang itu suami istri gitu loh. Fungsi iddah itu apa sih fungsinya kemarin? Agar berpikir kembali gitu loh. Jadi perceraian itu enggak perkara sepele, perkara yang bagaimana? Perkara yang besar, yang berat, orang berpikir kembali. Anti talak kamu aku ceraikan, ternyata berpikir ya, ternyata istri anak masih muda juga ya. Paham ya, masih senang, masih muda juga. Berpikir akhirnya udah enggak jadi anak ceraikan, rujuk gitu loh. Makanya perceraian dibikin rumit dan sulit gitu loh, biar orang itu berpikir kembali. Tapi kadang ada orang-orang yang pengennya pokoknya kamu tak ceraikan 3 kali. Anti talak dah. Minggat sana. Suruh pergi langsung. Padahal hukum syariat itu dihitung 1 dalam majelis. Satu majelis dia 3 langsung, talak 3 dihitung 1 secara syariat. Paham ya? Anti talak. Memang ada perbedaan pendapat, tapi yang rajih dalam satu majelis kok 3 kali talak dihitung 1. Paham ya? Itu kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi cukup sekian dulu, ada pun berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.